Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajranil Jana dengan nomor stambuk B1B1201112 berasal dari kelompok 4. Pada kesempatan saya akan mempresentasikan dari bab yang saya pilih, yaitu bab 12 yang bersih tentang kompensasi. Langsung saja, yang pertama, pengertian kompensasi. Kompensasi bagi organisasi atau perusahaan berarti penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui kegiatan yang disebut bekerja. Selanjutnya, kompensasi harus dibedakan jenis-jenisnya. Yang pertama, kompensasi langsung, yaitu penghargaan ganjaran yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu pemberian bagian keuntungan atau manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang. Yang ketiga, insentif, yaitu penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Selanjutnya, sebagai pembiayaan atau kos, organisasi perusahaan menunjukkan gejala sebagai berikut. Yang pertama, untuk sebuah organisasi atau perusahaan besar dengan belasan atau puluhan ribu pekerja, ternyata jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk kompensasi cukup besar. Yang kedua, organisasi atau perusahaan harus mampu memilih pekerjaan yang tepat untuk diangkat dan digaji, karena jika memperoleh pekerjaan yang tidak mampu memberikan kontribusi dalam upaya mencapai tujuan bisnis berarti pemborosan. Selanjutnya, dari sisi manajer diperlukan kemampuan mendesain sistem kompensasi dengan memperhatikan tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, desain kompensasi harus memungkinkan perusahaan melalui para pekerja yang digaji untuk mencapai tujuannya, berupa dihasilkannya produk, barang atau jasa, dan pemberian pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, desain kompensasi harus memungkinkan perusahaan melalui para pekerja yang digaji untuk mewujudkan dan mengembangkan eksistensi organisasi atau perusahaan dengan karakteristik dan lingkungan yang memiliki keunikan berbeda dari perusahaan yang lain. Selanjutnya, sistem penghargaan atau ganjaran yang kompetitif. Penghargaan atau ganjaran pada dasarnya berarti usaha menumbuhkan perasaan diterima atau diakui di lingkungan kerja yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara pekerja yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, administrasi pengupahan harus didesain dengan memperbaiki 4 unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, rencana pengupahan harus dihubungkan dengan strategi bisnis organisasi atau perusahaan yang perlu dijabarkan di dalam strategi umum kompensasi. Yang kedua, besarnya upah total harus mempertimbangkan pula faktor pertumbuhan ekonomi nasional termasuk inflasi dan faktor peraturan pemerintahan tentang pengupahan, misalnya mengenai upah minimum regional atau UMR. Yang ketiga, upayakan suatu struktur pengupahan yang dapat dikembangkan sebagai sistem pengupahan terbaik. Yang keempat, rancangkan struktur pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai isu tentang tenaga kerja sebagai penerima upah. Selanjutnya, sistem pengupahan harus dirancang dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu: pertama, tingkat kecukupannya sebagai ganjaran dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Yang kedua, wajar atau adil dilihat dari sudut pasar tenaga kerja, eksternal organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, bersifat wajar atau adil dari sudut kemampuan organisasi, internal organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, memperhatikan perbedaan untuk setiap pekerja atau anggota organisasi berdasarkan kebutuhan individual yang terkait dengan perbedaan posisi atau jabatan, yang berarti perbedaan kewajiban dan tanggung jawab dalam keikutsertaan mewujudkan tujuan bisnis organisasi perusahaan. Baik, sekian dari pemaparan materi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.